Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat iman, sahabat pecinta Al-Quran, sahabat penggemar pala santri, dan tentunya sahabat subscriber. Hari ini santri modern akan membawakan sebuah motivasi yang dikhususkan untuk para santri yang baru meniti jalan di pesantren. Tentunya ketika mendengar kata pesantren, maka banyak di antara anak-anak santri, anak-anak di luar sana, mereka menganggap bahwasanya pesantren adalah sebuah tempat ibarat penjara. Padahal mereka nggak tahu apa yang ada di dalam pesantren itu sendiri. Sahabat iman, pecinta Al-Quran, teman-teman subscriber yang semoga diberkahi. Tahun ajaran baru, maka para santri yang ingin mondok akan berdatangan menuju ke pondok pesantren. Anak-anak yang baru mengenal apa itu pondok, mereka mulai menjalani hidup yang baru, suasana yang baru, teman-teman yang baru, bahkan lingkungan yang baru. Tidak sedikit yang memulainya dengan kesedihan dan tangisan, terutama para santriwati. Walaupun demikian, para santri pun seperti itu. Ada yang merenungi nasib dirinya mengapa dititipkan oleh kedua orang tuanya di pondok pesantren jauh di perantauan, padahal dirinya masih ingin dan betah di rumahnya sendiri, kumpul dengan keluarganya, kumpul dengan kedua orang tuanya, kumpul dengan kawan-kawannya, bebas main game, bebas bergaul, nongkrong sampai tengah malam, dan seterusnya. Dirinya merasa belum terlalu siap menuntut ilmu jauh di luar kota atau di luar rumahnya, dan belum cukup mantap berpisah dengan kedua orang tuanya, bahkan seluruh keluarganya. Padahal wahai sahabat iman, pecinta Al-Quran, kalian wahai para santri, kalian saat ini berada di lingkungan pondok pesantren, apalagi tahfidzul Quran. Kalian berarti sedang berada di taman-taman surga. Kalau di taman surga kalian tidak betah, apakah kelak kalian tidak ingin berada di taman surga? Wahai sahabat iman, para santri dan para pecinta pondok pesantren, ingatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah."
Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sahabat iman, ini artinya kalian berada di pondok, berarti kalian berada di jalan menuju surga. Allah akan mudahkan kalian mencapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, di tempat penuh ilmu ini kalian akan diajarkan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kalian diajarkan bagaimana tata cara salat dan pengamalannya, dan berbagai disiplin ilmu dari para asatidzah. Ini semua adalah bekal penting kalian untuk meniti dan menata jalannya kehidupan kalian nanti. Bahkan orang-orang yang sedang berada di majelis ilmu, tempat menuntut ilmu, berarti dia sedang berada di taman dari taman-taman surga. Idza marartum biriyadil jannati farta'u qalu wa ma riyadul jannah qala hilaqud dzikr. Artinya, wahai saudaraku, jika kalian melewati taman surga, maka berhentilah. Mereka bertanya, apakah taman surga itu? Beliau menjawab, halaqud dzikr atau majelis ilmu. Sahabat iman pecinta Al-Quran, para santri yang semoga Allah berkahi, kalian orang-orang beriman, jika kalian sebagai santri sekaligus penuntut ilmu agama, maka kalian akan diangkat derajatnya oleh Allah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah dengan apapun yang kalian kerjakan Dia mengetahuinya. Saudara iman, sahabat pecinta Al-Quran, pada ayat ini dijelaskan bahwasanya Allah akan mengangkat tinggi derajat dan kedudukan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Mereka para penuntut ilmu diangkat derajatnya karena imannya kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan orang-orang yang berilmu pengetahuan diangkat derajatnya karena mereka dapat memberikan manfaat atau maslahat kepada orang lain dengan ilmunya itu. Sahabat iman pecinta Al-Quran, para santri yang semoga diberkahi oleh Allah. Ilmu di sini tidak terbatas pada ilmu agama saja, seperti akidah, tauhid, tafsirul Quran, fiqh, ibadah, akhlak, dan lain-lain. Akan tetapi juga termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan pada umumnya, seperti ilmu geografi, fisika, kimia, teknik, kedokteran, dan lain-lain. Selama ilmunya dapat digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan memberikan manfaat kepada manusia dan alam sekitarnya, khususnya kepada agamanya. Sebab semua ilmu pengetahuan itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman, "Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin." Katakanlah, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Karena itulah wahai sahabat iman, agar kita mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat, kita mestinya minta kepada Allah agar memberikan kepada kita ilmu pengetahuan. Bahkan Allah sendiri mengajarkan agar sebelum kita menuntut ilmu atau ketika mencari ilmu, maka hendaknya kita memohon agar Allah membimbing kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sebagaimana doa yang Allah dan Rasulnya ajarkan.
الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك، فيها الضحكة معسولة داعبها بكل أشجانك. فيه الفرحة معهودة افرح وانسى أحزانك، فيها الضحكة معسولة عليها بكل ألحانك. ردد كلمة منشودة عيد مبارك بلحانك، خلي العيد بحلولة فرحة وسامر خلانك، فرحة وسامر خلانك. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي. والعيد شرف بالحب الله يحيي، ما دمنا مع بعضنا دامت مساعي، دامت مساعي. مال الضيق والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه. مال الضيق والأحزان فيها الجو مكانه، وقت الضيم والونات راحوا ولا زمانه. نبض الساعات والبسمات حانوا على النوانه، فرحة عيد فيه تزيد وتتفاخر في كيانه، وتتفاخر في كيانه. حبل الود يجمعنا في عيد السعادة، ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى. حبل الود يجمعنا في عيد السعادة، ضيف أحبابنا نور واللي غايب النادى. قل الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة، لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة. قل الضحكة الحلوة علي الصوت بزيادة، لا تغيبين عسى نغماتك بعيد الهنا عادة. في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون، في حزة هالأعياد وش باقي غير الأعياد. في غمرة بهجتنا وقل رب زدني علما, dan katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah untukku ilmu. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman tanfa'ni bih. Ya Allah, berilah aku manfaat dari ilmu yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Ajarkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat bagiku, dan tambahkanlah untukku ilmu yang bermanfaat bagiku. Oleh karena itu, manakala orang-orang beriman mendapatkan ilmu atau kemudian memperoleh kedudukan atau keuntungan dengan ilmunya, hal itu bukanlah menjadi tujuan, dan tidaklah ia pantas bersombong diri atau merasa lebih dengan yang lainnya, sehingga ia menyepelekan orang lain. Sahabat iman, padahal tidak ada manusia yang sempurna. Ya, mungkin yang hebat dalam ilmu tafsirul Quran, namun ketika ia memerlukan pakaian, maka ia memerlukan orang memiliki ilmu untuk membuat pakaian. Demikian pula mungkin ia profesor sekalipun dalam bidang kedokteran, akan tetapi manakala ia akan membangun sebuah rumah, ia tidak bisa membangunnya sendiri dengan keprofesorannya, akan tetapi ia pasti akan memerlukan tukang yang ahli dalam masalah bangunan. Karena itu, tidak lain ucapan orang-orang beriman dengan ilmunya itu,
adalah memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Sahabat iman, para pecinta Al-Quran, para santri yang semoga diberkahi, sehingga dengan ilmunya itu ia akan berusaha mengambilkannya. Ia akan berusaha untuk mengamalkannya dengan cara mensedekahkannya kepada orang lain yang memerlukan. Sehingga bermanfaatlah ilmu itu dan menjadi tambahan pahala buatnya. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ilmu yang bermanfaat merupakan harta warisan yang sangat berharga dan akan terus mengalirkan pahala kepada yang punya walaupun ia telah meninggal dunia. Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin illa min sadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bih aw waladan salih yad'u lahu. Jika seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Sahabat iman, dengan ilmunya itu pula akan menambah rasa takutnya dan ibadahnya kepada Allah. Seperti Allah sebutkan tentang siapakah yang disebut ulama itu, bukan semata yang ahli dalam kitab, tilawah atau agama, akan tetapi yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Wahai sahabat iman, jadi bersyukurlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah pilih kalian wahai para santri untuk menjadi manusia-manusia pilihannya yang ditempatkan di tempat ilmu, yaitu pondok pesantren, di taman dari taman surga, tempat kalian menempah diri menjadi anak-anak yang saleh dan salihat. Sehingga kelak kalian keluar dari pondok pesantren, kalian akan menjadi manusia di antara manusia-manusia yang ada di masyarakat. Dan wahai para orang tua, bersabarlah, bersabarlah dan tabah menerima keadaan. Ikhlaskan anakmu, antarkan dia ke pondok pesantren. Motivasikanlah dia, bimbinglah dia, doronglah dia untuk menjadi seorang ahli ilmu, sehingga kelak dia akan bisa menjaga dirinya sendiri. Wahai para santri, janganlah kalian merasa sedih, merasa dibuang oleh orang tua, tetapi itulah cara orang tua untuk menjaga kalian dari fitnah-fitnah dunia yang menyebar di mana-mana. Akhirnya kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh pemirsa yang mendengarkan video ini, khususnya kepada para subscriber. Semoga kalian selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan akhirnya kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.